This call is now being recorded. Ya, sudah direkam nih, sudah jam 8. Halaman berapa ya? Sekarang bahasa Indonesia ya. Oke, langsung saja ya, nanti sambil tunggu teman yang lainnya. Sudah siap belajar, Mas Ganes, Mas Arya? Sudah, ya. Oke, langsung saja sambil jalan saja, nanti teman-temannya bisa sambil masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, kita bertemu lagi. Ya, walaupun hanya 2 orang, nanti mudah-mudahan bisa ada yang menyusul masuk. Ya, walaupun 2 orang harus tetap semangat belajar, karena di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan juga harus mematuhi anjuran dari pemerintah. Ya, belum boleh dilakukan tatap muka. Tetapi walaupun seperti itu, kita harus tetap semangat dalam belajar dan juga harus rajin mengerjakan tugas ya. Selamat datang Mbak Ara. Waalaikumsalam Mbak Ara sama Mbak Una ini mesti ya. Nggak terlihat videonya. Nggak apa-apa, tapi Pak Guru dengar. Nah, itu dia. Sama siapa itu Mbak Una ya? Ya. Oke, Pak Guru lanjut lagi. Ini baru pembukaan ya, nanti belum berdoa. Untuk itu Pak Guru harapkan kalian tetap belajar ya, walaupun kondisinya daring. Kurangi bermain ya, karena kalian sudah kelas 4, materinya sudah cukup banyak dan juga harus benar-benar mengerti materinya ya. Nanti kalau misalnya tidak mengerti bisa lihat di Google, di YouTube, ataupun nanti bisa bertanya langsung ke Pak Guru ya, tidak masalah. Itu pengantar dari Pak Guru. Selamat datang Mbak Fania. Ya, baru masuk ya, nggak apa-apa. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita belajar. Ada yang mau memimpin berdoa? Ayo coba Pak Guru pengen dengar Mbak Una. Mbak Una, ayo siapkan dong teman-temannya. Ayo, disiapkan. Nggak usah malu-malu dong. Ayo, dibantu Mbak Ara, boleh bareng sama Mbak Ara. Ayo, bareng-bareng. Ayo, siap, gerak. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa sebelum pelajaran dimulai. Tujuan kita berdoa adalah supaya kita dalam pertemuan kali ini ya, belajar kali ini bisa mendapatkan pahala selain mendapatkan ilmu, dan juga bisa dihindarkan dari gangguan setan ya. Itu tujuannya berdoa. Makanya sebelum kita melakukan kegiatan apapun ya, tidak hanya belajar tapi makan, minum, terus mau tidur, setelah tidur juga harus berdoa ya, supaya setan tidak mengganggu. Nah, itu ya tujuannya berdoa. Oke, kemudian kita nyanyikan lagu seperti biasa, Garuda Pancasila. Kita bareng-bareng supaya kita semangat di pagi hari ini ya, walaupun hanya beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 orang, nggak masalah. Yang penting, oh ini ada yang masuk lagi nih, Mbak Vina sama Mbak Viva. Ya, kita nyanyi dulu bersama-sama lagu Garuda Pancasila bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah itu. Ya, selamat datang tadi Mbak Vina, Mbak Viva, Mbak Desta. Ya. Waalaikumsalam. Oke, ini baru mulai. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Apa ya pelajaran hari ini? Ada yang tahu pelajaran hari ini apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita sekarang belajar bahasa Indonesia masuk ke tema 1, subtema yang ketiga ya. Di tema 1 ini kita hanya sampai subtema yang ketiga. Ya, tapi dalam nanti kita sampai ke penilaian tengah semester ya tanggal 6 September itu harus 3 tema sudah harus habis. Ya, nah, Pak Guru, isukan dulu. Oke, Pak Guru matikan dulu yang pada bunyi. Nah, kita PTS tanggal 8 September ya, jangan lupa tetap harus belajar dan juga kita minggu ini mudah-mudahan selesai di tema 1. Karena tema 1 hanya 3 subtema, berbeda dengan kelas 3 ya, ada 4 subtema. Tapi untuk kelas 4 nanti sampai tema 3 kalau nggak salah itu nanti per temanya sampai subtema yang ketiga ya, tidak sampai subtema yang keempat. Mudah-mudahan bisa nyampe lah ya sampai tanggal 6, sebelum tanggal 6 sudah selesai 3 tema. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Coba kalian buka di halaman 89. Aku udah bacakan kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu KD 3 dari 2. Udah, Pak Guru. Ya. Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis atau visual. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisannya. Kita masih belajar tentang gagasan utama dan juga gagasan pokok dan juga gagasan satu lagi pendukung. Nah, itu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menuliskan gagasan pokok dalam suatu bacaan ya. Nanti disajikan satu bacaan, kalian tentukan gagasan pokoknya dan juga gagasan pendukungnya. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menuliskan gagasan pendukung dalam suatu bacaan ya. Oke, kita buka dulu halaman 89 sudah semua ya, halaman 89. Ya, kalau sudah kita baca dulu. Ada berapa paragraf itu? Judulnya apa ya? Peyem? Judulnya apa? Peyem? Peyem Bandung. Peyem Bandung. Ya, ada yang sudah pernah makan peyem Bandung? Oh, peyem Bandung itu tape ya, tape singkong ya. Kalau di kita tape singkong. Kalau di Jawa Barat namanya Udah, Pak Guru. Udah, Pak Guru. Iya, kalau tape singkong. Iya, kalau di kita namanya tape singkong, tapi kalau di Jawa Barat namanya peyem Bandung ya. Itu makanan dari singkong ya. Ada berapa paragraf coba dihitung? Ada berapa paragraf? Peyem Bandung itu? Paragraf itu kalimat yang menjorok. Kalimat yang menjorok. Kalian yang menggeser. Nah, menggeser ke kanan. Itu namanya paragraf. Ada berapa? 6. Betul, Mas Ganes ada 6. Ya, ada 6 paragraf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di halaman 90 ya, itu kita juga menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Betul, ada 6. Nah, tuh lihat tuh halaman 90 ya. Nanti kita juga mengerjakan di sana halaman 90. Kita baca per paragraf ya, supaya kita bisa menentukan mana gagasan pokoknya dan juga mana gagasan pendukungnya. Ya, coba kita baca bareng-bareng paragraf pertama. Yuk, siapa yang tak mengenal peyem? Peyem.
Kudapan tradisional khas Bandung, Jawa Barat. Makanan berbahan dasar ketela atau umbi. Singkong ini dibuat melalui proses peragian sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang unik dan khas. Menghasilkan rasa dan aroma yang Unik dan khas. Ya, betul. Nah, itu paragraf pertama. Paragraf pertama dulu, ya. Nah, itu paragraf pertama dulu. Oke, sekarang kita langsung buka ke halaman 90. Nah, itu ada tabel ya, ada tabel. Putra Pak Guru ini. Bentar. Ada tabel, setiap paragraf kita menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, bentar, Pak Guru buat tabel dulu nih. Oh, ini dibuka dulu. Sebentar ya. Pak Guru buatkan tabel, nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke. Sudah dibaca tadi ya, ke yang paragraf pertama? 2, 3 sama 7. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini. Nah, Pak Guru buat tabel dulu. Oke, nah, Pak Guru share screen ya. Kita tadi sudah baca di paragraf yang pertama. Kira-kira bercerita tentang apa ya itu paragraf pertama? Ceritanya tentang apa itu? Ada yang tahu ceritanya tentang apa? Peyem kuda tradisional khas Bandung, Jawa Barat. Betul ya, itu bercerita tentang makanan khas tradisional dari Jawa Barat. Apa itu makanan tradisional Jawa Barat? Peyem. Ya. Pak Guru, tulisannya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan? Sebentar, belum masuk ya? Udah kekecilan. Kecilan, ya oke, bentar nanti Pak Guru besarin. Pak Guru besarin. Tulisnya di buku tulis ya. Di buku tulis boleh. Aku ya. Boleh, kalau nggak cukup di buku tulis aja. Sudah terlihat? Ini? Sudah ya? Oke, ya. Kita nanti bahas paragraf ke-1, paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Gagasan pokoknya apa ya? Tadi kita berbicara tentang peyem ya, makanan khas Jawa Barat. Gagasan pokoknya itu peyem, peyem, kudapan, tradisional khas Bandung, Jawa Barat. Belum masih kecil ya, nah, Pak Guru besarin. Nah, ini gagasan pokoknya peyem, kudapan tradisional khas Bandung, Jawa Barat. Gagasan pendukungnya itu dari paragraf pertama tadi ya, yang kalian baca itu makanan berbahan dasar ketela atau umbi singkong namanya ya, umbi singkong dibuat melalui proses peragian. Nah, ini perlu keapasin dulu. Nah, ini gagasan pendukungnya. Makanan berbahan dasar ketela atau umbi singkong dibuat melalui singkong, betul. Dibuat melalui proses peragian. Sudah?
Pagolalan. Oh, masih seni ya. Oh iya, namanya beda ini, senja sajian. Biasanya punya itu ya, punya ayahnya ya. Langsung dibuka saja Mas Izam. Waalaikumsalam. Langsung dibuka saja Mas Izam, halaman 90. Halaman 90. Yang tabel. Sudah? Belum? Ya. Belum. Ya, yang sudah dibaca tuh yang paragraf kedua, yang sudah, yang belum dilanjutkan saja. Yo dibaca yang sudah sampai tadi sama Mas Ganes ya, sudah ya. Dibaca coba yo yang sudah. Namun tahukah bagaimana awal mula singkong sebagai panganan pokok pada saat itu yang diubah menjadi peyem atau tape singkong? Yang sudah dibaca yo. Rupanya hal tersebut bermula saat krisis pangan di masa penjajahan Belanda sekitar ya yang sudah dibaca itu di paragraf kedua mulai dari namun sekitar tahun 1800-an silam di masa lalu ketika terjadi perang oleh tentara Belanda, masyarakat Jawa Barat tidak bisa makan termasuk mendapatkan beras karena para penjajah menyita seluruh padi yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat hanya mengandalkan tumbuhan umbi-umbian termasuk singkong sebagai bahan konsumsi utama pengganti nasi. Itu ya, asal mula dari peyem. Sudah dibaca? Halo? Halo, sudah dibacakan? Sudah. Ya. Sudah? Ya. Kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Gagasan pokok dari paragraf kedua, kira-kira apa yang sudah dibaca tadi? Bercerita tentang apa? Awal mula singkong diubah menjadi peyem. Oh, awalnya karena pada waktu penjajahan Belanda, ya masyarakat Jawa Barat itu tidak punya bahan makanan karena disita berasnya sama Belanda, sehingga masyarakat sana hanya mengandalkan umbi-umbian, yaitu singkong. Nah, gagasan pendukungnya apa? Bermula Diubah menjadi saat krisis pangan di masa penjajahan Belanda bermula saat kritis penjajahan Belanda sekitar tahun berapa tadi ya? 1800-an ya. 1800-an silam. Nah, berapa waktu? Tahun 1800-an waktu dijajah sama Belanda. Nih. Ini yang paragraf kedua. Yang sudah bisa dibaca tuh paragraf ketiga, isinya tentang apa? Dikutip dari kebudayaan kemdikbud.go.id, awal mula proses pengawetan singkong berasal dari inisiatif masyarakat di Kecamatan Cimenyan. Oh, ada Cimenyan ya. Kabupaten Bandung. Di masa penjajahan saat itu, masyarakat Cimenyan mulai memperhatikan ketahanan pangan di masa perang. Dengan memanfaatkan komoditas singkong di wilayahnya dengan cara mengawetkannya melalui proses peragian agar tidak busuk. Sudah yang paragraf 2? sudah.
Sudah. Sekarang coba dibaca yuk. Ya, yang sudah, tolong dibacakan dong paragraf ketiga. Dikutip dari dikutip dari kebudayaan.kemdikbud.go.id. Yuk coba Mas Gane sudah kayaknya itu. Mas Gane coba dibacakan Mas. Dikutip dari kebudayaan kemdikbud.go titik itu dot ya, .go.id. Awal mula proses pengawetan singkong dari inisiatif masyarakat di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung di masa penjajahan. Saat itu masyarakat Cimenyan mulai memperhatikan ketahanan pangan di masa perang dengan memanfaatkan komoditas singkong di wilayahnya dengan cara mengawetkannya melalui proses peragian agar tidak busuk. Ya, diberi ragi ya, seperti tempe itu diberi ragi supaya apa? Supaya tidak busuk, biar awet. Nah, seperti itu. Berarti apa tuh, bercerita tentang apa ya paragraf 3? Awal mula juga ini sama. Proses pengawetan singkong. Awal mula proses pengawetan singkong. Gagasan pendukungnya itu ketahanan pangan mulai dipikirkan dengan cara mengawetkan melalui peragian. Nah, ini paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga ya. Paragraf 2 sudah? Pendukungnya apa yang nomor 2? Oh, nomor 2 belum ya? Oke, nih. Bermula saat krisis pangan di masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1800-an silam. Itu ya itu yang atas. Ya itu yang atas tuh. Ya agak cepat tulisnya supaya tidak ketinggalan nanti. Ya, yang sudah tolong dibacakan tuh paragraf yang keempat. Cara pembuatan peyem. Yang belum diselesaikan ya, cepat ya. Cara pembuatnya pun terbilang mudah. Singkong utuh dikupas kulitnya lalu dipotong pada ujungnya. Setelah itu dicuci dan direbus 2 kali dengan masing-masing durasi 1,5 jam dan 1 jam. Setelah itu ditiriskan dan diberi ragi secukupnya dan kembali didiamkan selama 2-3 hari. Semakin banyak ragi, semakin menimbulkan rasa yang masam. Diberi ragi kembali didiamkan selama 3 hari. Semakin banyak ragi, semakin menimbulkan rasa yang asam. Jadi jenis singkong yang cocok. Lanjut. Jenis singkong yang cocok dijadikan peyem adalah singkong mentega. Hal ini dikarenakan teksturnya yang lembut dan legit dan berwarna kuning saat sudah menjadi peyem. Nah, yang enaknya peyem itu menggunakan singkong mentega. Jangan singkong kambing, ya. Singkong kambing nggak terlalu enak. Sudah yang paragraf ke-3? Oh, belum. Ya, ayo selesaikan dulu.
Ya, kita ke paragraf yang keempat. Gagasan pokoknya kira-kira apa ya? Ya, yang keempat ini tunggu, ada yang belum ini. Yang ketiga. Ya, tinggal ketiga, yuk yang nggak cepet yuk. Ini kita tadi paragraf ketiga ya, baru ya. Paragraf ketiga. Oh iya betul, paragraf ketiga. Ini yang ketiga, ini yang bawah. Yang keempat nanti tunggu ya, ini selesaikan dulu, soalnya di bawah ini. Ya, nanti tunggu. Yang paragraf ketiga agak cepat yo. Nanti biar nggak ketinggalan. Paragraf 3 ini di sini paragraf 3. Nah, ini paragraf 3. Sudah paragraf 3? Belum. Ya, yuk. Segera ya. Kita langsung ke paragraf yang keempat. Tadi paragraf 3 itu bercerita atau gagasan pokoknya adalah awal mula proses pengawetan singkong. Gagasan pendukungnya, ketahanan pangan mulai dipikirkan dengan cara Ketahanan pangan peragian. Pengawetan melalui peragian. Iya, betul. Sudah, Mara? Sudah? Sudah baru geser. Oh, belum juga. Ya, ditunggu. Kira-kira gagasan pokoknya apa itu? Paragraf keempat. Sudah ya? Oke, sip. Aku sudah, Pak Guru. Paragraf keempat di bawahnya ini. Ya, oke. Di sini ya. Ini paragraf keempatnya di sini. Ini Pak Guru geser ke pinggir biar kelihatan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf keempat. Tadi gagasan pokoknya kira-kira apa ya? Cara pembuatan peyem terbilang mudah ya, mudah. Membuat peyem itu mudah ya. Singkong dikupas, kemudian direbus 1,5 jam dan 1 jam. Setelah itu baru diberi ragi, diamkan selama 2 sampai 3 hari. Sudah jadi peyemnya. Gampang. Tape singkong ya, kalau ini namanya tape singkong. Gagasan pendukungnya, jenis singkong yang cocok adalah singkong mentega. Nah, jenis singkong yang cocok itu adalah singkong mentega. Itu gagasan pendukungnya. Yang sudah dibaca coba paragraf kelima. Yang cocok. 1, 2, 3, 4, 5. Pada 1950-an, tuh yang itu. Desa Cimenyan mulai berbenah diri dengan mengandalkan penjualan dari camilan yang diawetkan tersebut. Biasanya peyem mulai banyak dijumpai ketika memasuki wilayah Sumedang sebelum memasuki kawasan kota Bandung dengan para pembuat yang mencapai 200-an orang pada saat itu. Yuk dibaca itu. Paragraf kelima. Pada 1950-an, coba dibaca itu. Semenjak kejadian tersebut, banyak masyarakat di Kabupaten dan Kota Bandung, serta wilayah Jawa Barat lain yang menyukai cita rasa manis dan sedikit masam dari camilan yang biasa dijual dengan cara digantung tersebut. Tuh, bacaannya di halaman 89. Ya, dibaca dulu coba yuk. Pada 1950-an. Ya. Tanpa jual dari Civela
yang diawetkan tersebut biasanya penyaum mulai banyak dijumpai ketika memasuki wilayah Sumedang, memasuki kawasan kota Bandung. Para pembuat yang mencapai 200-an orang pada saat itu. Semenjak kejadian tersebut, banyak masyarakat di Kabupaten dan Kota Bandung serta wilayah Jawa Barat lain yang menyukai cita rasa manis dan sedikit masam dari camilan yang biasa dijual dengan cara digantung tersebut ya. Oke. Digantung ya, cara penjualnya digantung. Berarti ini gagasan pokoknya paragraf 5 tentang apa itu? Pada 1950-an penjualan peyem mulai banyak dijumpai. Gagasan pendukungnya, banyak masyarakat yang menyukai cita rasa manis, dan sedikit masam dari camilan peyem. Itu paragraf kelima. Pak Guru atasin lagi. Nah, nanti paragraf ke-6. Yang sudah bisa dibacakan tuh paragraf ke-6-nya. Kira-kira bercerita tentang apa ya? Biasanya masyarakat banyak mencari peyem khas Bandung tersebut sebagai oleh-oleh saat masa libur panjang, khususnya Lebaran dan Tahun Baru. Rata-rata menyukai rasanya karena menimbulkan efek hangat saat memakannya akibat dari proses fermentasi serta rasanya yang legit dan manis. Sudah? Paragraf ke-5. Belum. Oh, belum. Ya. Belum. Ya. Cepat, langsung saja nih. Pernah gagasan pokoknya bercerita tentang peyem dijadikan oleh-oleh khas Bandung. Ya, nama kota hurufnya besar. Di awal kalimat hurufnya besar. Yuk, diingat-ingat lagi ya. Harus terbiasa ini. Dalam menulis kalimat, awal kalimat hurufnya besar, nama kota harus besar. Itu. Gagasan pendukungnya, peyem dijadikan oleh-oleh saat masa libur. Khususnya Lebaran dan Tahun Baru. Peyem, gagasan pokoknya ya, peyem dijadikan oleh-oleh khas Bandung. Gagasan pendukungnya yaitu peyem dijadikan oleh-oleh saat masa libur panjang, khususnya Lebaran dan Tahun Baru. Itu gagasan pokok. Aku baru nomor 6, gagasan pendukung. Pak Guru. Ya, gimana Mbak Ara? Belum. Oke. Nanti setelah ini kita menjawab pertanyaannya itu yang bagian atas ya, yang atasnya. Pertanyaan 1 sampai 5. Itu yang sudah. Ini ada di bacaan ya, gampang. Nanti kalian tinggal bisa lihat saja ini. Kalau gagasan pokoknya agak susah ya. Nanti kita langsung saja di halaman 105.
Nah, biar cepat ya. Itu nanti pertanyaannya yang 1 sampai 5 ya di atasnya itu. Di atasnya tabel tadi yang kalian kerjakan ini. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya. Dengan bacaan nanti ada jawabannya semua di situ. Gampang. Yang sudah kalian bisa buka halaman 105. Panjang khususnya. Halaman 105 bagi yang sudah kita bahas tentang gagasan pokok saja 1 sampai 6. Sama. Nah, nanti Pak Guru hapus ini tabelnya. Biar tidak bikin tabel lagi. Sudah. Sudah? Belum. Ya, yang belum diselesaikan dulu, yang sudah dibuka halaman 105. 106. Berapa kalau sudah? Ya, yang sudah dibuka halaman 106. 106 yang Sudah Pak Guru. sudah semua ya? Kalau sudah Pak Guru belum ya? Olahraga lompat dari Nias. Nah, ya, Fahombo, olahraga lompat batu dari Nias. Nah, ada bacaan lagi. Nanti kita kupas paragraf per paragraf ya. Ada berapa paragraf itu? Fahombo, olahraga lompat batu dari Nias. Berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 paragraf. Sama ya dengan yang peyem tadi. Sudah Mbak Ara? Oh belum, ya oke. Belum. Yang sudah coba dibacakan tuh. Paragraf pertama. Fahombo. Kenapa? Pak Guru. Ya, 105 bacaannya. Nanti kita kerjakan di 106. Bacaannya di 105. Kita baca dulu bacaannya per paragraf. Kita langsung kerjakan gagasan utamanya per masing-masing paragraf biar tidak bingung ya. Yuk coba yang sudah dibacakan tuh Fahombo. Hombo batu Hombo batu atau dalam bahasa Indonesia lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Nah, cukup. Keterlibatan latihan fisik layanan olahraga modern suku asli Nusantara umumnya. Paragraf 1 dulu. Hubungan aktivitas fisik dengan praktik kesusunan umumnya ritual seni kebudayaan fisik Sudah ini Mbak Ara ya? bela diri Pak Guru hapus. tarian dan ritual pada ritualisasi latihan fisik Indonesia modern. Beberapa ritual suku asli Indonesia sangat mirip dengan olahraga. Halaman berapa Pak Guru? 105. Yang mirip dengan lompat gawang dan lompat jauh di atletik pada masa lampau. Pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter dan jika mereka berhasil mereka akan menjadi lelaki dapat Sudah? satu paragraf dulu. Jangan banyak-banyak. Berperang dan menikah laki-laki di Pulau Nias akan bersiap untuk melakukan giliran hidup mereka sebagai tuan Fahombo
sangat serius dalam adat Nias. Anak lelaki akan melompat batu tersebut untuk mendapat status kedewasaan mereka dengan mengenakan busana menjual Nias menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul laki-laki dewasa. Ya, cukup. Oke. Batu ada juga ketentuan lain dalam tradisional ini. Pemuja Nias tidak diperbolehkan menyentuh batu ketika sedang dilompati. Ya. Sudah ya? Oke, kita langsung ke paragraf pertama dulu ya, tentang fahombo atau hombo batu. Dalam bahasa Indonesia namanya lompat batu. Itu olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini. Sebentar. Mana tadi? Banyak dilakukan di Pulau Nias dan menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Wah, kalau nggak kaki sakit itu ya. Kita kerjakan halaman 106 itu yang tabel ya. Gagasan pokok juga sama. Kira-kira bercerita tentang apa ya tadi yang paragraf pertama? Lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Suku Nias ya. Itu gagasan pokoknya. Bentar. Nah, sekarang gagasan pendukungnya. Kira-kira apa gagasan pendukungnya ya? Dari paragraf 1 tadi, gagasan pendukungnya itu olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias. Nah, jadi dari bacaan dari paragraf pertama kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa olahraga fahombo tadi diperuntukkan bagi suku Nias ya. Kalau belum bisa melompati batu tadi berarti belum dianggap dewasa. Nah, itu. Padahal tinggi batunya 2 meter. Ya. 2 meter terus tebalnya 40 cm. Nah, kalau nggak sampai nabrak dinding itu kakinya langsung sakit itu. Itu olahraga fahombo ya. Sudah? Belum. Ya, yang sudah bisa dibacakan tuh paragraf keduanya. Dalam budaya Nusantara zaman dahulu, belum ada keterlibatan latihan fisik layaknya olahraga modern. Suku asli Nusantara umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktek kesukuan. Umumnya ritual, seni, kebugaran fisik, dan bela diri. Tarian perang dan pertempuran ritual pada suku Nusantara menjadi contoh awal dari ritualisasi latihan fisik di Indonesia modern. Beberapa ritual suku asli Indonesia sangat mirip dengan olahraga seperti tradisi fahombo Nias untuk ritual pendewasaan yang mirip dengan lompat gawang dan lompat jauh di atletik. Nah, itu bacaan di paragraf kedua. Gagasan pokoknya apa kira-kira ya? Suku asli Nusantara umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktek kesukuan. Praktik ya, praktik bukan praktek. Praktik kesukuan. Itu paragraf kedua. Ya, suku asli Nusantara umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktik kesukuan.
Gagasan pendukungnya paragraf 2 itu tarian perang dan pertempuran ritual. Suku Nusantara menjadi contoh. Berarti contoh. Mana tadi? Awal dari ritualisasi, tanda petik ya, tanda petik, ritualisasi. Latihan fisik di Indonesia modern. Nah, itu paragraf yang kedua. Nah, paragraf kedua ini ya. Suku asli Nusantara umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktek kesukuan. Nah, bukan kesukaan, tapi kesukuan. Sukunya mereka ya. Jadi sukunya mereka itu dihubungkan dengan aktivitas fisik. Kemudian gagasan pendukungnya tarian perang dan pertempuran ritual pada suku Nusantara menjadi contoh awal dari ritualisasi latihan fisik di Indonesia modern. Yang sudah bisa dibaca tuh paragraf ketiga. Paragraf ketiganya tentang ini. Aku masih nomor 2 Pak Guru. Ya, nggak apa-apa. Yang sudah saja. Yang sudah nanti dibacakan di paragraf yang ketiga. Pada masa lampau, pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Wah, tinggi banget loh. Dan jika mereka berhasil, mereka akan menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Tuh, syaratnya itu harus bisa lompati batu setinggi lebih dari 2 meter, setebal 40 cm. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Pulau Nias akan bersiap untuk melakukan giliran Pahumbo. Sebagai ritual, Pahumbo dianggap sangat serius dalam adat Nias. Ya. Itu ritual kedewasaan. Ya. Jadi, anak laki-laki dianggap dewasa kalau sudah bisa melewati atau melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Gagasan pokoknya yang paragraf 3 itu ceritanya tentang proses pendewasaan anak laki-laki. Pendewasaan anak laki-laki. Nih. Gagasan pendukungnya Gagasan pendukungnya paragraf 3 itu seseorang anak laki-laki atau pemuda di Nias mana tadi baru bisa dianggap dewasa apabila sudah berhasil melompati batu. Nah ini paragraf 2 sudah ya. Nah, sekarang paragraf 3, ini paragraf 3. Proses pendewasaan anak laki-laki ya. Tuh, kalau di Nias ya, sekarang juga masih ada itu tradisi seperti itu ya.
Suku Nias itu menganggap anak yang sudah bisa melewati batu, ya, melompati batu setinggi lebih dari 2 meter tadi, isi Fahombo ya, itu dianggap dewasa kalau sudah bisa melompati tubuh batu tadi ya, setinggi lebih dari 2 meter. Itu paragraf ketiga ya. Ini bercerita tentang suku Nias yang ada di Sumatera bagian utara. Suku Nias tentang tradisi Fahombo. Sudah? Oh ya, oke. Tunggu ya. Soalnya ini di paling bawah ini. Tentang Fahombo ya, kita berbicara tentang Fahombo tadi, menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung dari bacaan Fahombo, tradisi di suku Nias. Itu baru paragraf yang ketiga. Yang sudah dibaca tuh paragraf yang keempat. 1, 2, 3, 4. Ya, yang belum diselesaikan, yang sudah dibaca paragraf yang keempat. Anak lelaki akan melompati batu tersebut untuk mendapat status kedewasaan mereka ya, berarti khusus untuk anak laki-laki. Dengan mengenakan busana nomor 3, Pak. ya. Tuh. Nomor 3. Sampai mana nih? Dengan mengenakan busana pejuang Nias, menandakan bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul tanggung jawab laki-laki dewasa. Itu paragraf yang keempat ya, masih bercerita tentang Fahombo, olahraga lompat batu dari Nias. Sudah? Mas Ganes sudah. Mana paragrafnya? Oh ya, 3 sudah ya, 3 ya. Oke. Paragraf keempat. Iya, ini kan 3, yang 4 belum. Ini yang keempat baru ini. Sudah semua berarti ya. Ini paragraf keempat di sini ya. Nah, soalnya udah lompat dokumen ya. Oke, paragraf keempat tadi Pak Guru sudah bacakan tuh. Bercerita tentang mengenakan pakaian adat Nias ya. Dalam tradisi Fahombo itu tetap mengenakan pakaian adat Nias. Gagasan pendukungnya ketika ritual Fahombo dilaksanakan, pemuda Nias akan mengenakan pakaian adat pejuang Nias. Nah, itu. Bagi yang sudah bisa dibaca tuh paragraf yang kelima. Selain melompati batu, ada juga ketentuan lain dalam tradisi ini. Pemuda Nias tidak diperbolehkan menyentuh batu ketika sedang dilompati. Sebab jika kulit menyentuh batu, maka mereka dianggap belum berhasil. Dan jika sudah meloncat tinggi,
tentu seseorang juga harus memiliki teknik jitu untuk mendarat dengan tepat. Jika salah mendarat, tubuh bisa cedera otot atau patah tulang. Nah, itu. Tidak bisa melompati tugu batu setinggi 2 meter, harus bisa mendarat. Mendarat juga dengan bagus ya. Jangan asal mendarat, bisa patah tulang nanti. Gagasan pokoknya, paragraf 5. Tidak boleh menyentuh batu ketika melompat. Bila kulit menyentuh batu, akan dianggap gagal. Paragraf yang ke-5. Kalau yang sudah bisa dibaca paragraf yang ke-6. Pada masa lampau, di atas papan batu bahkan ditutupi dengan paku. Ada pakunya tuh. Dan bambu runcing yang menunjukkan betapa seriusnya ritual ini di mata suku Nias. Secara taktis, dalam peperangan, tradisi Fahombo ini juga berarti melatih prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam melompati dinding pertahanan musuh mereka dengan obor di satu tangan dan pedang di malam hari. Megangnya obor dan juga pedang. Itu paragraf yang ke-6. Cerita tentang tradisi yang serius. Dari suku Nias. Dan pendukungnya, tradisi Fahombo melatih prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam melompati dinding pertahanan musuh. Nah, ini paragraf yang ke-6 bercerita tentang tradisi serius dari suku Nias ya, karena di atas batunya bisa diberikan paku dan juga bambu yang runcing. Nah, itu. Sudah? Belum. Oh, belum ya. Yang sudah dibuka halaman 111 yang sudah. Nah, pembelajaran keempat nih terakhir. Bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3. Satu lagi udah selesai nih. Aku belum Pak Guru, baru nomor 4. Ya, oke. Baru nomor 4. Baru nomor 5. Ya. Aku baru nomor 4. Nomor 4 belum? Di sini nomor 4. Loh, nomor 4 belum? Ya, sebentar. Pak Guru kecilkan nih. Kecilkan lagi ya, supaya kebagian semua. Bentar. Loh, mana sih ini? Sebentar, biar kebagian semua. Nah, ini nomor 4. Kecilin lagi. Nah, ini. Nah, kebagian semua ya. Siapa ini yang bocor? Mbak Vina.
Ya, itu tentang tradisi suku Nias, Pak Humbo, lompat batu. Halaman berapa Pak Guru? Ya, yang sudah halaman 111. Ada berapa paragraf ya, Mas Ganes? Coba di halaman 111 ada berapa paragraf? 5, betul. 5. Nanti tunggu yang lainnya ya. Boleh dibaca dulu tuh Mas Ganes, dibaca dulu boleh. Sambil nunggu teman yang lainnya. Sigap membantu sesama. Sikap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah. Usianya sudah cukup tua. Ya, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Di rumah Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Yoyo, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Yoyo menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Dia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Semi yang sudah halaman 111. Ambil dari kegiatan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Oke, sudah ya. Ya. Sudah semua ini? Sudah semua ya? Ya. Pak Guru hapus nih. Nanti biar Pak Guru tidak buat lagi tabelnya. Pak Guru hapus. Nah, gagasan pokok coba kalau sudah dibuka halaman 111. Yang sudah ya. Terlalu kecil apa enggak ini? Tulisannya kecil ya? Kecil. Ya, Pak Guru ini yang ke-6 Pak Guru hapus ya. Sudah selesai ya? Oke. Sekarang besarkan lagi. Wah, tuh biar besar, biar kalian tidak terlalu dekat dengan HP. Nah, di halaman 111 ada bacaan 111 ya? Ya betul. 111 itu sigap membantu sesama. Ada berapa paragraf itu? 5 ya? Pak Guru, aku baru nomor 6. Oh, nomor 6 belum? Belum. Ya, bentar, diulangi lagi ini. Nah, ini. Yes. Di paragraf yang pertama, ya, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Ya. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Semi. Gagasan pokoknya.
Warga kampung Babakan Nomor 5. warga kampung Babakan. Pak Guru, Kenapa? tabel apa yang ini? Kenapa Mas Nizam? Ditulis di tabel apa yang ini? Di tabel itu di halaman 111. Lah, ini Kan apa ada ya? 5 paragraf ya. Ya. Yang sampai 6. Sampai 5 dong. Pak Guru, 111 ya. maksudnya yang ada. Ya, ini kan nomor 6-nya ada yang belum selesai. Mbak Desta sudah selesai nomor 6-nya? Iya. Sudah ya? Sudah ya? Oh, sudah Pak Guru hapus Pak nih. Guru. Oke, Pak Guru hapus. Yang belum selesai Nah. kita sama Viva. Oh, udah selesai semua belum? Bisa lihat Mbak Desta ya nanti ya? Oke, nggak apa-apa. Ini Pak Guru hapus dulu. Nah, Tradisi. di halaman 111 itu sampai paragraf yang kelima ya, 5 paragraf. Gagasan pokoknya warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Pos jaga. Tuh. Gagasan pendukungnya kurang besar ya. Aku besarkan lagi. Sudah selesai ini yang ke-6. Nah, ini. Nah, biar kalian tidak terlalu dekat. Nih. Biar besar. Gagasan pendukungnya terlihat bapak tua jalan pelan memanggul kardus besar. Oh. Pak Guru, itu Ya. yang Ya, sebentar ya, sebentar. Itu nomor berapa Pak Guru? Masih nomor 1. Kecilin lagi ya, besar. Bentar, Pak Guru settingkan dulu. Ini gagasan pendukungnya. Pak Ini Guru, itu nomor berapa? nomor 1 masih paragraf yang pertama. Gerobakan lu. Mujir. Kemudian paragraf yang kedua, yaitu Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Nah, kira-kira gagasan pokoknya Gagasan pendukung apa? Pak Semi pulang dari Maluku. Gagasan pendukungnya mana ini? Nah ini. Gagasan pendukungnya Pak Semi terlihat lelah. Tarik sini aja. Pak Semi terlihat lelah karena perjalanan jauh. Gimana sih ini? Paragraf yang ketiga. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Semi mengeluh
kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain Iya, untuk Pak Guru. membantu. Nomor 1 apa? Apanya? Oh, baru nomor 1. Nomor 1 apa? Ini nomor Yang 1 nih. gagasan pendukung. Ya, ini. Gagasan punya nomor 1 itu terlihat Bapak Tua berjalan pelan memanggul kardus besar. Menganggul. Memanggul. Bapak tua berjalan. Terlihat Bapak Tua berjalan pelan memanggul kardus besar. Pak Encep menawarkan bantuan. Terus gagasan pendukungnya, Pak Encep memanggil warga lain untuk membantu. Nah, ini itu paragraf yang ketiga. Paragraf yang keempat. Datanglah Pak Made, Pak Yoyo, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Yoyo menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Yang keempat, gagasan pokoknya yang paragraf keempat itu datanglah para warga yang lainnya. Para warga lainnya. Itu gagasan utamanya. Gagasan pendukungnya, mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Oh, nomor 4 atau paragraf yang keempat. Paragraf yang kelima atau yang terakhir itu, setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Semi beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Semi merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Berarti gagasan pokoknya itu manfaat saling membantu. Terus tercipta kebersamaan dalam bekerja sama. Dalam bekerja sama. Selesai pelajaran bahasa Indonesia tema Masih 1 nomor 5 Pak Susana. Guru. Iya, nggak apa-apa, selesaikan dulu. Selesaikan dulu ya. Hari ini kita belajar masih tentang menentukan gagasan pokok dan juga gagasan tambahan atau gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang merupakan inti dari bacaan tadi, ya, itu gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung dari gagasan pokok atau penjabaran dari gagasan pokok. Itu namanya gagasan pendukungnya. Di tema 1 ini, bahasa Indonesia, kita belajar menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Nah, bahasa Indonesia lama ya, 1 jam lebih nih, 1 jam lebih 15 menit. Wah,
Kita sudah belajar tidak kerasa ya. Lumayan setiap hari belajar setiap hari seperti ini, walaupun hanya sejam, tapi yang penting kalian tetap belajar ya. Jangan sampai kalian bermain terus, mentang-mentang tidak sekolah ya, tapi sekolah daring itu juga perlu. Tugas juga dikerjakan, jangan lupa. Sudah semua? Belum. Oh, belum ya. Ya, yang sudah berarti istirahat dulu sebentar. Ya, yang sudah istirahat dulu sebentar ya, Mas Faris, Mas Ganesh sudah, Mbak Desta. Kita tunggu Mbak Ara sama Mbak Una. Ya, kelas 4 harus sudah menulis dengan cepat. Ya, menulisnya jangan sambil gelowean supaya tidak kelamaan. Itu ya, itu tentang pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ya yang Pak Guru kirimkan. Oh, Pak Guru kirimkan sekarang aja nih. Oh, Pak Guru lupa. Pak Guru kirimkan sekarang saja di WA grup. Nah, mana ini linknya? Ini linknya. Oke. Nah, ini penilaian harian bahasa Indonesia tema 1, subtema ketiga kelas 4 SD. Nah, aku sudah kirim linknya, nanti kalian bisa kerjakan di situ ya. Sama masih tentang mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Sudah? Sudah. Belum. Oh, belum juga. Oke, ditunggu. Sudah. Ya, Mas Nizam sudah ya. Tinggal Mbak Ara sama Mbak Una nih yang belum. Tunggu saja. Yuk, agak cepetan. Yang sudah bisa istirahat dulu sebentar. Sambil minum-minum boleh. Atau sambil yang belum sarapan, nah, sarapan dulu ya. Jangan lupa. Harusnya tadi sebelum belajar supaya tidak ngantuk. Ya, biasanya kalau sudah sarapan itu tidak ngantuk. Bisa fokus dalam belajar. Sudah ya? Oke, Pak Guru stop share. Oke, mana ini? Stop sharing. Ya. Oke, ya itu pelajaran bahasa Indonesia tema 1 subtema yang ketiga ya. Semoga pelajaran kali ini bisa menambah pengetahuan kalian dan juga jangan lupa harus tetap belajar ya. Diingat-ingat lagi dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 ya. Pelajaran kelas 4 agak banyak dan juga agak susah ya, tapi walaupun demikian harus tetap belajar ya, diingat lagi, dibuka lagi, dipelajari lagi. Kalaupun masih bingung, kalian bisa buka YouTube ataupun tanya Pak Guru langsung, nggak masalah ya. Pak Guru ini penjelasannya apa gitu, nanti Pak Guru insya Allah bisa jawab. Semoga Pak Guru punya waktu luang ya untuk kalian. Bismillah saja. Oke. Sebelum pelajaran diakhiri, Pak Guru akan bertanya nih refleksi kali ini ya. Kalian sudah belajar apa dengan Pak Guru tadi? Belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Ada 3 bacaan ya, ada 3 bacaan tadi ya. Yang pertama tadi bacaan tentang apa ya, masih ingat? Yang pertama tentang apa? Tentang peyem ya, peyem dari Bandung. Terus yang kedua bacaan tentang tradisi masyarakat Nias ya, atau apa namanya, nama lainnya apa? Fahombo. Ya, Fahombo. Kemudian yang terakhir ini bacaannya tentang sikap membantu sesama ya. Dengan bacaan tadi kalian juga diharapkan harus saling membantu, sikap dalam membantu sesama
Ya, jangan sampai ada yang membutuhkan kalian diam saja. Apalagi bundamu, ibumu ya lagi kesusahan membawa barang belanjaan dari warung, kalian harus inisiatif sendiri membawakan ya. Kalau melihat orang kesusahan harus langsung membantu. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Ganes langsung ngacung duluan. Oke, Mas Ganes, yuk pimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sampai ketemu hari besok di Rabu ya. Nanti pelajaran dan waktunya Pak Guru berikan informasi di grup WA grup. Jangan lupa tugas dikerjakan. Pak Guru sudah berikan tadi, kirimkan link tugasnya bahasa Indonesia 103 dan juga harus tetap rajin belajar. Ya, pertanyaan-pertanyaan di LKS yang belum dijawab dikerjakan ya, bisa dibantu sama bunda sama ayah ya di rumah. Oke, sampai ketemu besok. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan juga jaga jarak dan selalu makan makanan yang bergizi. Ya, sampai ketemu besok hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih sudah belajar bersama guru. Dadah. Ya. Guru akan nantikan recordnya dulu. Terima kasih Pak Guru.